Sahabat Daai, di tengah kondisi ekonomi yang semuanya serba naik, kayaknya penting banget ya buat kita belajar nih untuk menanam tanaman mandiri nih ya. Oke, sahabat Daai, tahu nggak kenapa Ciwidey ini menjadi pusat buah stroberi? Wah, kenapa itu Mas? Nah, ini buah ciplukan namanya. Ini kayak manfaat, jadi ini buat pengobatan seperti diabetes, epilepsi, terus darah tinggi, stroke gitu. Ini banyak banget khasiatnya juga, kayak akan vitamin C, antioksidan juga tinggi ini. Sekarang kita lagi ada di kebun mulberry. Kalau misalkan versi internasionalnya itu kan blackberry. Nah, kalau versi lokalnya itu mulberry. Impian semua orang nggak sih saat ini nih? Semuanya mau apa aja tinggal ambil, tinggal petik ya Mas ya? Ya, alhamdulillah semuanya sudah tersedia ya. Sayuran, buah-buahan. Tired of waiting, it'd be wasted time to save this. Is it surround? I wanna walk away from all the changes. Need to switch up my thoughts now. Need to cut off my ties now. I've been living a lie, is there really a life? Don't try to say. Sahabat Daai, di tengah kondisi ekonomi yang semuanya serba naik, kayaknya penting banget ya buat kita belajar nih untuk menanam tanaman mandiri nih ya, pangan mandiri. Dan kita pengen belajar dari ahlinya langsung nih, dengan Mas Syahril. Nih dia Mas Syahril nih. Halo Mas Syahril. Halo sahabat Daai. Wah, ini dia nih petani milenial Indonesia nih. Wah, asli dari Ciwidey ya Mas ya. Iya. Di betul. sini ada nanam apa aja Mas Syahril? Kita di sini mayoritas stroberi sama buah ciplukan. Selain itu juga kita banyak jenis yang lain seperti sayuran, hortikultura seperti kol, kangkung, daun bawang, dan lain-lain. Wah, lengkap ya Mas ya. Ya, Itu biasanya disuplai buat kemana aja Mas? untuk saat ini kita bekerja sama dengan beberapa supermarket, beberapa restoran, serta beberapa off-taker, dan kita juga menjual secara direct selling di marketplace dan di Instagram. Wah, mantap. Tapi katanya di sini tuh ya, Ciwidey ini pusatnya stroberi ya Mas Syahril ya? Betul, di sini pusatnya stroberi sama buah ciplukan. Wah, mantap. Boleh nggak diajak keliling nih Mas ke kebun stroberinya? Boleh, ayo sahabat Daai, kita Oke, jalan-jalan. Let's go. Oke, sahabat Daai, tahu nggak kenapa Ciwidey ini menjadi pusat buah stroberi? Wah, kenapa itu Mas? Jadi pada tahun 2000-an, awal tahun 2000-an memang awal mulanya di Ciwidey ini menanam stroberi. Nah, waktu itu kita di sini terus berkembang sampai memang karena mungkin suhunya, terus juga ketinggiannya, terus juga tanahnya itu sangat cocok dengan buah stroberi. Makanya di sini juga banyak petani stroberi yang sukses, alhamdulillah. Wah, berarti emang di ketinggian tertentunya nih udah pas ya Mas ya? Iya. Berarti ini di ketinggian berapa sih Mas kira-kira? Kalau di Desa Alam Endah ini, di sini ketinggiannya sekitar 1.200 mdpl. Oke, jadi cukup tinggi Mas ya? Iya. Wah, mantap. Tapi kalau ngomong-ngomong nih Mas ya, cara nanam stroberi yang benar tuh kayak gimana sih Mas Syahril? Jadi untuk menanam buah stroberi ini memang pertama itu dari bibitnya dulu. Nah, bibitnya itu memang ada yang dari indukan, ada yang dari biji. Nah, kalau misalkan di sini sih banyak dari indukan. Nah, dari indukan ini kita bekong dulu namanya di sini. Kita bikin polybag kecil-kecil. Habis itu kita tunggu sekitar 2-3 bulan sampai waktunya panen. Habis itu kita panen itu sekitar 2 hari sekali ya. Bisa berjalan sekitar 1 tahunan. 1 tahunan itu masa panennya. Nanti setelah 1 tahun kita perbarui lagi. Gitu. Dan untuk stroberi ini memang kita ada beberapa jenis yang di Ciwidey itu. Kalau mayoritasnya itu sekarang yaitu buahnya lagi banyak yang mencir. Karena mencir ini buahnya manis, terus juga cukup besar-besar, dan juga perawatannya yang relatif mudah. Oke, dan kita bisa ngeliat tuh sekarang lagi ada bunga-bunganya dan mulai ada Betul. tumbuh hijau-hijau ya Mas ya? Iya.
kita lihat ya salah satu yang bisa kita panen. Nah ini ada buah stroberi, kita petik aja. Nah ini buahnya seperti ini. Nah nanti di tempat sortir juga kita akan sortir lagi berdasarkan ukuran. Jadi ada yang grade A, ada yang grade AB, ada yang ABC atau bisa disebut juga BSP kalau di sini. Oh oke. Tapi kalau itu kan kayak masih pink-pink gitu yang dipegang ya Mas ya? Iya. Tapi ini udah bisa belum? Bisa. Jadi karena stroberi ini kan ketahanannya memang nggak terlalu lama ya di suhu ruang atau di perjalanan. Jadi memang biasanya kalau misalkan dipanen itu yang setengah mateng. Kalau orang sini biasanya nyebutnya dastong ya. Oke. Jadi setengah matang supaya dia tahan dalam perjalanan. Kalau misalkan dari sini dipanennya dalam keadaan yang matang banget, itu nanti dalam perjalanan nggak akan kuat dan sampai tempat tujuannya nanti udah busuk. Oh gitu. Jadi memang panennya yang seperti ini stroberinya. Tapi ini rasanya kayak gimana Mas? Ini rasanya benar-benar manis sih. Wah boleh nggak kita cobain nih? Boleh, Coba silahkan. nih, kita coba makan bareng nih Mas ya Iya. rasanya. Coba kita rasain dulu. Segar dong. Nggak asam ya Mas ya? Iya. Manis loh. Mm-mm. Kita pengen jalan-jalan lagi nih Mas Syahril. Kita coba panen kali ya Mas ya? Iya, ayo kita panen Sobat Daai. Oke, let's go. Let's go. Oke, Sobat Daai, sekarang kita sudah ada di lokasi pengemasan buah stroberi dan sayuran Bandung Farmer. Nah ini kita lagi proses packing. Nah ini kita sambil dipilah-pilah Kalau grade-nya itu biasa ditentukan dari apa itu Mas Syahril? dari ukurannya. Nah ini yang grade A ini sebesar ini. Nah kalau yang B biasanya yang ini. Kalau misalkan yang C, BSP ini yang sekecil-kecil ini. Oh iya, itu perbedaannya kita bisa lihat ya. Kalau untuk pengiriman setiap hari pengiriman. Oh. Nah kan kalau di kebun itu kita panennya 2 hari sekali, tapi kita ada rotasi panen kan. Jadi kita setiap hari harus ada pengiriman gitu. Oke, mantap-mantap. Dan ini akan dikirim nih ya ke supermarket gitu Iya. ya. Dan selain strawberry di sini katanya juga banyak buah-buahan dan sayur-sayuran Betul. lain ya Mas ya. Nah ini salah satunya kita juga ada buah ciplukan. Ah, Nah ini buah ciplukan namanya. buah khas mana ini Mas? Kalau buah ciplukan ini sebenarnya ada yang versi lokal, ada juga yang dari California. Oh, Nah kalau oke. ini tuh jenis yang California, buahnya besar-besar. Oh, oke. Ini kayak manfaat, jadi ini buat pengobatan seperti diabetes, epilepsi, terus darah tinggi, stroke gitu. Ini banyak banget khasiatnya juga, kayak akan vitamin C, antioksidan juga tinggi ini. Wah, mantap-mantap. Untuk panennya ini berapa lama sekali itu Mas? Kalau ciplukan ini kita panen seminggu 2 kali. Kadang kalau misalkan banyak bisa 200 pack gitu. Oh, oke. Jadi sekali panen tuh sebanyak ini ya Mas ya? Betul. Wah, itu dia. Di sini ada strawberry, ada ciplukan, dan katanya ada sayur-sayuran juga ya Mas ya? Iya. Boleh gak sih kita diajak tuh sekarang ke kebun Boleh. sayur-sayuran? Ayo Sahabat Daai, kita lihat packingan sayurannya. Oke, let's go. Let's go. I'm a woman, I need loving and attention. Stimulate me with your mind and Wah, ini dia petani milenial Indonesia. Tadi kita udah ngeliat ada strawberry, sekarang ke sayuran nih ya Mas Syahril ya? Ya, halo Sahabat Daai. Sekarang kita lagi ada di kebun sayuran Bandung Farmer. Di sini banyak sekali jenis-jenis sayuran yang dikelola oleh kelompok tani Bandung Farmer. Salah satunya yaitu ini ada kangkung, ada daun bawang, ada sawi, ada kol, dan lain-lain. Wah, mantap. Tadi kalau kita lihat dari atas, ini sih suasananya kayak Harvest Moon ya Mas Syahril ya? Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong Mas Syahril, kenapa sih disebut petani milenial? Karena abis lulus langsung jadi petani atau gimana ini Mas? Ya, jadi sebelumnya memang saya dari keluarga petani, mengambil kuliah jurusan manajemen bisnis. Sebetulnya saya suka berdagang, saya suka berbisnis. Nah, saya memutuskan untuk bergelut di dunia pertanian karena ingin memajukan pertanian khususnya di Bandung. Makanya saya beri nama Bandung Farmer. Di sini saya mendirikan kelompok tani yang anggotanya mungkin lebih dari 70 orang dan kita mengelola beberapa jenis tanaman sayuran dan buah-buahan. Wah, jadi ini buat ketahanan pangan juga untuk daerah sini ya Mas ya? Iya. Mantap-mantap. Dan dilihat-lihat nih sayurannya seger-seger semua. Contohnya Iya. ini kangkungnya ini ya Mas ya? Iya.
Di sini kita semuanya panen dadakan. Ah. Jadi kita itu direct selling, jadi kita itu menjual hasil pertanian langsung dari petani ke pembeli. Jadi kita memotong rantai produksi. Jadi yang beli itu dapat produk sayuran dan buah-buahannya lebih segar karena langsung panen dadakan. Wah, jadi lebih fresh langsung nih dari petaninya ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong ini kok kangkungnya gede-gede banget ya Mas Syahril ya? Iya. Kalau ini ada kangkung, tadi katanya juga ada banyak macam sayuran lagi ya. Boleh kayak kita keliling-keliling lagi nih Mas? Boleh. Ayo Sahabat AI, kita lihat sayur-sayuran yang lainnya. Oke Sahabat AI, sekarang kita lagi ada di kebun sawi putih sama daun bawang. Nah ini salah satu dari kelompok tani Bandung Farmer juga. Kita menanam sawi sama daun bawang. Oh, oke. Ini sawinya besar-besar sekali ya Mas ya? Betul, ini sawi-sawi yang besar-besar jenisnya. Oh, oke. Dan kalau ini panennya berapa lama sekali nih? Kalau sawi ini lebih cepat. Ini sekitar 1 sampai 2 bulan aja atau sekitar 40 harian sampai ke panen. Kalau misalkan daun bawang ini 3 bulanan sampai 4 bulan. Ini daun bawang super juga. Berarti ini kalau sekali panen berapa banyak ini Mas? Kalau ini kita sistemnya ada rotasi panen dan rotasi tanam. Itu kebutuhan kita sih mungkin 1 minggu sekitaran 100 kiloan lah untuk per satu item. Gitu. Karena kita kan itemnya banyak. Gitu, dan itu setiap hari continue seperti itu. Dan kalau kita lihat ini suasananya sangat subur tanahnya karena ini dekat mata air juga ya Mas ya? Betul, ini kita airnya dari langsung mata air, sumber air yang ada di sini. Terus juga tanahnya juga ini tanah vulkanis, jadi memang tanahnya subur dan airnya juga sangat bagus. Wah, mantap sekali. Jadi ini makanya banyak sekali tanaman-tanaman pangan, ya, sayuran, buahan, semuanya subur di sini Mas ya. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat yang di bawah situ juga ada cabai ya? Betul, kita juga ada cabai rawit, ada cabai merah besar, ada cabai keriting dan lain-lain juga. Cuma memang kebunnya lumayan jauh. Wah, sekarang kita mau nikmati dulu ya suasana yang ada di sini sambil kita metik-metik kali Mas ya. Iya. Oke. Ayo. Let's go. Oke, sekarang kita lagi ada di kebun selada air nih, Sahabat Dai. Oh, makanya dia pendek-pendek gitu di dalam air gitu ya Mas ya? Iya, jadi memang selada ini tumbuhnya harus di air gitu. Jadi ada selada air, ada selada keriting gitu. Nah ini nanti tumbuhnya ini akan tinggi-tinggi sih gitu. Ini buat dipakai lalapan, terus buat dimasak osengan, terus bisa dibuat kayak garnish, bisa, terus juga bisa buat pakan ternak juga bisa sih ini. Wah, jadi berbagai macam ya. Betul. Tapi ini luas banget ya ternyata ya tanam selada air ini ya Mas ya. Ini salah satu lokasi yang dekat kita. Itu sekitar ada 100 tumbakan atau 1.400 meter persegian. Wow, luasnya. Tapi ini nyaru nih. Kadang kita ngeliat ini mungkin kayak tanah yang di atasnya rumput gitu ya. Padahal bawahnya air ya Mas ya. Iya, jadi ini tuh memang kalau selada air itu harus ada air mengalir sih. Jadi ini tuh airnya tuh harus mengalir. Ini panennya berapa lama? Kalau selada air ini panennya 40 hari sekali. Kalau di sini. Iya, dan dia penanamannya cenderung paling mudah. Jadi dia panen, setelah panen nanti dia akan bertunas lagi, panen lagi, bertunas lagi, seperti itu aja. Oh. Selama airnya bagus, selama nutrisinya bagus, itu dia tumbuhnya sangat mudah sekali. Iya, Gitu. dan kita kalau bisa ngelihat lebih dekat nih, di airnya pun juga sangat sehat karena masih ada ikan-ikan ya Mas ya. Iya, jadi di sini itu memang airnya juga dari sumber mata air, terus juga memang bisa tumpang sari sama ikan-ikan juga sih. Mantap. Jadi ini sumber kehidupan juga untuk berbagai macam ya. Iya. Untuk hewan, untuk tumbuhan. Iya. Dan namanya juga Ciwidey ya, kampungnya stroberi nih. Gak jauh-jauh ada stroberi juga daerah sini Mas ya. Iya, di sini memang hampir sepanjang mata memandang ada stroberinya. Wah, mantap nih. Oke, Sahabat Dai, sekarang kita lagi ada di kebun mulberry. Kalau misalkan versi internasionalnya itu kan blackberry. Nah, kalau versi lokalnya itu mulberry. Wah, kayak gimana itu buahnya nih kalau di sini, Mas? Nah, buahnya kayak gini nih.
Mirip ini ya, blackberry ya. Iya. Tapi bedanya apa sih, Mas? Kalau ini versi lokal, kalau dari segi khasiat itu memang hampir sama ya. Ini kaya akan vitamin C, antioksidan, untuk daya tahan tubuh. Ini banyak banget untuk kulit, ini untuk kecantikan, ini bagus sekali. Jadi banyak yang treatment kecantikan dia konsumsi buah mulberry. Tapi itu dia warnanya dari hijau jadi merah jadi kayak gitu. Iya, jadi dia asal mulanya dari pertamanya dia hijau seperti gini. Terus dia akan memerah seperti gini, langsung dia menghitam gitu. Kalau yang matangnya yang ini yang hitam. Wah, mantap. Boleh nggak kita cobain rasanya nih, Mas? Boleh, kita cobain ya. Wah, ini sahabat daik bentukannya nih. Tapi kalau ini agak panjang ya, Mas ya? Agak panjang. Itu loh bedanya dia sama blackberry gitu. Iya. Dan biasanya kalau kita mau bikin jus nih campur nih antara blackcurrant gitu ya, Iya. sama raspberry, ini udah langsung nih jadi satu nih kalau Iya, ini. jadi berry-berryan kita ada 4 jenis ya. Ada ciplukan atau golden berry disebutnya. Terus ada strawberry, terus ini ada mulberry, sama satu lagi ada raspberry. Cuma raspberry kita lagi kosong sih saat ini. Oke. Jadi ada 4 macam untuk berry-berryan. Mantap loh, luar biasa, semuanya lengkap nih. Kalau Iya. gitu kita cobain ini dulu nih, rasanya seperti apa nih. Wah, ini rasanya manis asam gitu ya, Mas ya? Iya, Asam tapi nggak terlalu nyelekit gitu. tapi dia lebih ke manis dominannya, manis dan seger. Iya. Paling enak kayaknya dibikin jus ya, Mas ya? Betul, bisa dibikin jus juga dan bisa dibikin olahan juga seperti selai, bisa. Oke, sahabat Daai, tadi kita sudah dari kebun, sekarang kita ke prosesi akhir yaitu di pengemasan, selanjutnya di pengiriman. Jadi kita ada pengemasan, tadi ada pengemasan sayuran, ada pengemasan buah-buahan, ada juga pengemasan paket online. Oke. Dan biasanya ini berapa banyak yang dikirim ini, Mas? Kalau untuk paket online itu di marketplace dan sosial media, biasanya sehari itu mungkin kurang lebihnya sekitar 500-an paket ya. Itu naik turun sih, cuma sekitaran segitu. Kalau misalkan untuk yang ke toko atau supermarket, biasanya itu di sekitar 1.000 sampai 2.000 pekan per hari. Wah, banyak sekali, Mas ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong, sebanyak itu dikirim kemana aja, Mas? Oh, banyak ya kita dikirimnya. Kalau misalkan online itu biasanya kirimnya ada yang ke ekspedisi atau ada juga yang ke ojek online atau yang instan. Kalau misalkan untuk yang ke supermarket itu biasanya kita ada yang kita kirim langsung ke toko, ada juga yang kita kerjasama dengan off-taker, kita kirim ke off-taker langsung dikirim ke toko-toko. Oh, jadi didistribusikannya jauh-jauh juga ya, Mas ya? Iya. Tapi di sini, wah, impian semua orang nggak sih saat ini nih? Semuanya mau apa aja tinggal ambil, tinggal petik ya, Mas ya? Ya, kalau di sini memang alhamdulillah semuanya sudah tersedia ya, sayuran, buah-buahan. Saya juga mengajak sih anak muda memang untuk melek pertanian nih, karena memang potensinya cukup besar di pertanian ini gitu. Jadi jangan takut untuk bertani gitu, karena peluangnya besar. Wah, mantap. Apalagi sekarang nih pada mulai aware gitu ya buat kita. Yuk berlomba-lomba, yuk bikin pangan mandiri sendiri nih di rumah. Ya. Betul. Untuk ketahanan pangan mandiri dan juga untuk ketahanan pangan secara umum gitu. Tapi kalau dari Mas Syahril sendiri nih ya, Mas, misalnya kalau ada sahabat daai nih yang pengen nanam tanaman sayuran atau buah di rumahnya, kira-kira apa yang direkomendasikan nih yang mungkin mudah gitu untuk treatmentnya? Boleh. Kalau misalkan ada beberapa jenis ya, tergantung lahan juga, tergantung kondisi, lokasi atau tanah yang ada di daerah teman-teman sahabat dai semuanya. Kalau misalkan di daerah perkotaan, mungkin yang lahannya sempit, terus tanahnya juga kurang subur, mungkin bisa sayur-sayuran yang mudah-mudah saja. Mungkin seperti cabai-cabean itu cukup mudah, cabai rawit gitu. Atau mungkin sayur-sayuran seperti caisim, seperti kangkung itu bisa juga. Atau mungkin bisa juga yang
pola hidroponik seperti itu. Kalau untuk yang di perkotaan, kalau misalkan untuk di daerah dataran tinggi atau perkampungan itu lebih banyak lagi sih variatifnya gitu. Tergantung namanya. dari tanahnya itu sendiri Mas ya. Betul, Dan tanahnya, ketinggiannya pastinya. ketinggiannya seperti itu. Tapi ngomong-ngomong nih, aku juga masih penasaran dengan petani milenial Indonesia ini sudah sejak kapan sih ini berdirinya Mas? Kita mulai dari 2018. Kita membentuk nama Bandung Farmer. Awal mulanya kita di Buah Ciplukan. Oh. Jadi dari Buah Ciplukan itu kita berkembang menambah variasi atau produk-produk lain gitu. Dan kita juga membangun atau membentuk sebuah kelompok tani untuk sustainability supaya continue gitu. Supaya continue. Jadi kan kita supaya bisa memenuhi pasar itu setiap hari seperti itu. Mas Syahril sendiri nih, kenapa memilih ikut bertani gitu Mas? Saya waktu itu pernah di kota, itu harga seledri itu sampai 19.000 gitu. Nah, pas ketika di kebun itu harganya 1.000 gitu. Jadi pas ketika saya cek, ternyata terlalu banyak rantai produksinya dari petani sampai ke konsumen itu gitu. Sehingga gapnya terlalu tinggi gitu. Nah, dari sana saya mulai berpikir, oh ternyata peluangnya cukup besar dan juga kasihan nih para petani gitu. Jadi pingin mensejahterakan petani dengan harga yang lebih tinggi gitu. Wah, jadi petaninya pun juga sejahtera ya Mas ya? Iya. Sesuai dengan effort yang dikerjakan nih, panas-panasan ya, di sawah. Iya. Karena petani itu memang effortnya itu kan cukup sangat tinggi gitu ya. Karena menanam itu kan tidak semudah itu gitu ya. Kita harus merawatnya, kita harus memberi nutrisinya, kita juga harus, jadi kalau misalkan ada hamanya kita juga harus mengendalikannya. Terus apabila ada juga yang rusak atau yang ini kita harus juga petik-petik, harus dibersihkan seperti itu. Tapi apa yang paling Mas Syahril sukai dari bertani ini Mas? Yang pertama itu karena ketenangannya ya, dari ketenangannya, juga dari kesegarannya gitu kan. Terus juga ya otomatis ya dari cuannya gitu. Dan juga kalau mau makan apa nih nggak usah ke supermarket lagi ya. Ya di sini sudah cukup tersedia. Dan terakhir nih, apa sih harapannya Mas Syahril dengan mendirikannya Petani Milenial Indonesia, dan juga untuk mungkin sahabat dai di rumah? Untuk harapan saya khususnya untuk para petani, khususnya di daerah Bandung, itu bisa lebih sejahtera lagi, bisa maju lagi, dan Bandung Farmer ini bisa terus maju dan berkembang supaya bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi kepada masyarakat, khususnya petani. Oke, kata-kata hari ini dong terakhir nih Mas Syahril buat sahabat dai. Untuk sahabat dai semuanya, jangan takut untuk bertani dan hargailah petani lokal. Usahakan kita mengkonsumsi buah dan sayur lokal, utamakan kita mengkonsumsi dari petani-petani lokal. Oke, siap. Terima kasih banyak sekali nih inspirasi hari ini yang kita pelajari ya dari Mas Syahril. Semoga maju terus ya untuk para petani yang ada di sini. Amin. Dadah Terima Mas kasih. Syahril, terima kasih Mas. Dadah Sobat Dai.